Ya, pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km saat ini masih dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, di mana targetnya hari ini adalah 2 km. Kami akan kembali membahasnya bersama dengan Ibu Nimi. Ibu Nimi, kita kan tahu KKP ini sudah mendapatkan temuan ini sudah cukup lama, sudah langsung melakukan blokade juga. Lalu apa kira-kira alasan tidak langsung membongkar ini? Apakah ada pertimbangan tertentu? Nah, karena ini pertanyaannya terkait KKP ya, karena saya bukan dari KKP, jadi mungkin nanti ditanyakan ke KKP ya. Berdasarkan analisa Ibu Nimi. Jadi kalau ya tadi kan takut salah mungkin kan, kok nanti dicabut ternyata alasan. Jadi mungkin seperti itu ya. Tapi saya kan tidak mau berspekulasi juga menuduh quote and quote bahwa. Tapi sebenarnya bisa langsung mencabut tuh. Seyogyanya kalau memang aturannya dalam hal pemanfaatan ruang itu harus izin dan mereka ketahuan tidak ada izin, seyogyanya harusnya bisa dicabut. Jadi tidak dibiarkan lama seperti ini. Tapi kan tadi kembali mungkin alasannya ini untuk budidaya kerang kan tadi kan. Masih ada upaya-upaya dialog dengan masyarakat di sana begitu Bu ya. Jadi mungkin meyakinkan bahwa ini bukan memagar dan sebagainya gitu kan. Jadi memang tapi dalam hal ini saya berharap juga kan harusnya nelayan juga harusnya bisa jujur gitu ya. Maksudnya jujur dalam hal sebenarnya siapa sih yang meminta mereka untuk memasang bambu-bambu itu gitu kan. Jadi sebenarnya praktek-praktek yang ada itu jangan sampai juga karena memang ya kita itu kan negara kita kan penduduknya banyak sekali gitu ya. Kemudian pendidikannya masih sangat rendah sehingga kan mereka butuh untuk makan gitu ya, butuh pendapatan dan sebagainya sehingga karena pendidikannya kurang misalnya, jadi mereka perlu uang dan disuruh memasang ya mereka pasang aja gitu kan. Jadi hal itulah yang menurut hemat saya juga mereka perlu diawasi dan dikawal juga dalam hal ini sehingga jika ada kepentingan orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam wilayah laut yang kita tidak ketahui, seyogyanya itu bisa diatasi sejak awal. Jadi saya selalu sampaikan juga tadi bahwa orang kan sudah bicara pentahelik gitu ya. Tapi kan tadi saya masih bicara ABG aja kita, akademisi, businessman, government. Jadi kalau kita lihat dari kasus tadi, pada saat mereka memasang dan pada saat mereka membongkar, tadi dikatakan bahwa membongkarnya itu lebih susah daripada memasangnya. Kalau kita hitung berapa biaya yang dikeluarkan, tenaga kerja dan sebagainya, belum bensinnya dan sebagainya, kan itu kita mengeluarkan juga. Akhirnya kan nggak efisien juga kan yang kita lakukan. Tidak efisien secara ekonomi karena kita mengeluarkan cost yang lebih tinggi gitu kan. Nah jadi itu yang saya selalu sarankan juga bahwa kita perlu melakukan kan ini. Sebelum kegiatan itu dilakukan kan katanya ada AMDAL, analisis dampak lingkungan kan gitu dari apa yang akan dikerjakan atau proyek ekonomi yang akan dilakukan. Kalau saya suka membahasakannya itu adalah valuasi ekonomi, penilaian ekonomi. Jadi dari satu kegiatan yang kita rencanakan untuk kita lakukan. Jadi kalau misalnya siapa yang mengkaji itu, valuasi ekonomi itu, ya akademisi nanti menilai misalnya berapa, kalau misalnya kita rencana mau membangun atau mau mereklamasi gitu kan, kita hitung dulu gitu kan tapi hitungan yang kita lakukan itu tadi kembali bahwa prinsipnya tidak boleh hanya semata-mata memikirkan untung secara ekonomi, tapi dirusak aja lautnya. Itu kan nggak bisa seperti itu. Yang tadi yang saya bilang juga bahwa reklamasi itu kalau memang kita mau lakukan, itu boleh, tapi tidak di wilayah yang ekosistemnya masih bagus kan gitu kan. Nah jadi dengan perhitungan penilaian ekonomi itu nanti kita akan bisa memutuskan apakah suatu kegiatan proyek tadi, apalagi kan katanya ada PSN di situ ya, apakah kegiatan PSN itu layak diteruskan atau tidak kalau memang misalnya dia menggunakan laut tadi itu. Jadi artinya tadi akademisi akan berperan sebagai independen dong. Karena kan yang menelitinya kan independen, tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak yang menggunakan nanti pemanfaatan lahan itu. Jadi diharapkan hasil kajian akademisi tadi penilaian ekonomi atau valuasi ekonomi itu
diharapkan bisa memberikan masukan sehingga dalam memutuskan keputusannya nanti akan seperti apa. Karena gini, pada saat misalnya kita memutuskan itu untuk direklamasi misalnya ya, artinya kan ada ganti rugi yang kita akan keluarkan. Dari siapa? Dari orang yang terkena dampak dari reklamasi yang kita lakukan. Itu kan harusnya diperhitungkan sampai ke sana gitu. Jadi sama halnya sekarang, saya juga tahu, merasakan bahwa kalau kita di laut itu tidak seperti kita di darat. Jadi yang faktor cuaca, gelombang dan sebagainya pasti akan perlu upaya yang sangat besar untuk mencabut pagar-pagar laut ini, dan itu memang perlu tadi kerjasama semuanya, dan saya sepakat bahwa kita harus temukan siapa pelakunya dan harusnya mereka juga mengganti rugi dong dari apa yang sudah mereka lakukan tadi. Jadi akhirnya kan kalau misalnya seperti ini yang rugi pemerintah dong, karena kan kembali biaya pemerintah yang dikeluarkan untuk bongkar pagar laut ini. Baik. Gitu. Baik Ibu, kita langsung saja melihat update terkini dari proses pembongkaran laut kembali dengan Putri Sofia di sana. Putri, silakan dengan update terkini di sana. Ya, Hijau, kita masih berada di kapal yang kini tadi kami sempat berpindah dari kapal nelayan yang memang bertugas untuk menarik pagar-pagar bambu. Saat ini kami sedang berada di kapal milik Satuan Patroli TNI Angkatan Udara. Dan untuk situasi pantauan kami terkini di perairan Tanjung Pasir, sampai saat ini masih terlihat sekali bagaimana semangat dari para nelayan dan juga para personil TNI Angkatan Laut yang memang sama-sama masih terjun di perairan untuk mengikatkan tali tambang untuk dikaitkan ke pagar laut yang memang ini berada di sisi timur dari perairan Tanjung Pasir. Karena kalau kita pantau tadi dari perbincangan kami bersama dengan Brigjen TNI Hari Indarto, ini menyebut bahwa untuk target hari ini adalah perobohan yang mana kalau kita tadi sempat berbincang ini sekitar 1 hingga 2 kilometer. Nah, kalau tadi kami sedikit berkaca pada kapal nelayan yang kami tumpangi tadi, ini sudah berhasil merobohkan sekitar 4 hingga 5 rangkaian dari pagar bambu yang sudah berhasil dirobohkan dengan bantuan dari para nelayan dan juga dari para personil TNI Angkatan Laut yang sama-sama terjun ke perairan. Dan ini kami memantau memang dari proses pembongkaran pagar laut sendiri ini dikomandoi secara langsung oleh Komandan Utama Brigjen TNI Hari Indarto yang memang menginstruksikan kepada para personel TNI dan juga para nelayan untuk sama-sama bersinergi begitu, untuk sama-sama melakukan gerakan yang sama, karena mengingat untuk ombak di sini juga masih berombang-ambing begitu, dan juga bagaimana ini perlu gotong royong dan juga kebersamaan bagi para TNI dan juga personil nelayan yang memang bertugas pada hari ini. Tadi kami juga sempat bertanya bagaimana sampai akhirnya banyak sekali nelayan-nelayan yang terlibat, karena memang dari TNI Angkatan Laut sendiri ini menerima keluhan memang sudah sejak lama, bahkan sejak tahun 2024 yang lalu, yang mana dari keluhan-keluhan serta aduan dari masyarakat dan juga para nelayan inilah yang menjadi salah satu bentuk upaya tindakan perobohan yang dilakukan pada hari ini. Namun tidak hanya dari TNI Angkatan Laut, tetapi juga nanti akan ada evaluasi bagaimana untuk proses perobohan yang dilakukan pada hari ini. Nantinya akan dievaluasi apa saja alat-alat dan juga kebutuhan-kebutuhan lain yang memang diperlukan untuk perobohan yang memang akan dilakukan di acara selanjutnya ataupun di upaya selanjutnya. Karena melihat untuk pada pagi hari ini alat-alat yang bisa dipakai atau digunakan ini merupakan seperti tali tambang dan juga kapal nelayan dan juga kapal dari TNI Angkatan Laut yang sama-sama digunakan secara manual begitu, dan memang bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa oleh juru kamera kami Ahmad Budiman, yang memang kalau untuk mengaitkan tali ini digunakan sumber daya manusia seperti TNI, personil Angkatan Laut dan juga nelayan. Dan dapat dilihat karena mengingat usia dari pagar laut ini yang memang cukup lama, inilah yang membuat ada beberapa dari rangkaian pagar laut ini yang cukup sulit untuk dirobohkan begitu, karena memang pucuknya ini sudah cukup dalam di dasar laut, sehingga ini cukup menyulitkan bagi kami TNI personil Angkatan Laut dan juga nelayan untuk menarik. Sehingga kalau bisa kami gambarkan ini saat ini para nelayan dan juga TNI yang sedang terjun begitu, sedang secara langsung berupaya ini sedang menggoyang-goyangkan begitu, sedang berupaya untuk
melepaskan tancapan dari para bambu tersebut yang berada di dasar laut. Dan memang kami sempat melihat ini ada beberapa yang memang sempat kesulitan, namun tetap dari bantuan dan juga semangat para nelayan-nelayan yang sama-sama memberikan ataupun melemparkan semangat dan juga para tali tambang begitu yang memang dilemparkan untuk sama-sama ditarik dengan kapal nelayan dan juga kapal TNI Angkatan Laut di sini, Hijau. Ya Putri, dengan target 2 km, kemudian estimasi waktu yang dibutuhkan, berapa lama Putri? Ya, untuk estimasi waktunya sendiri kami masih memperkirakan, masih belum bisa mengkonfirmasi sebenarnya akan berjalan berapa lama dari target yang memang ini tadi sempat disebut oleh Brigjen TNI Hari Indarto, ini sekitar 1 hingga 2 km. Namun kalau kita lihat dari progresnya, karena mengingat ini ada sebanyak 600 personil TNI Angkatan Laut yang diterjunkan, tidak hanya TNI Angkatan Laut tetapi juga ratusan nelayan yang memang sama-sama ikut dalam proses perobohan ini. Namun tidak hanya para nelayan yang tadi ikut pada apel pagi hari, tetapi juga para nelayan yang baru saja pulang dari aktivitas nelayannya, aktivitas mencari ikan begitu, untuk sama-sama ikut. Jadi sehingga ini masih akan ada banyak sekali anggota-anggota dan juga elemen-elemen masyarakat yang akan ikut dalam proses perobohan pagar laut yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Namun kami masih belum bisa mengkonfirmasi sebenarnya seberapa lama. Namun kalau dilihat dari progresnya ini cukup signifikan begitu, karena tidak hanya di bagian-bagian yang memang saat ini sedang tempat kami berada, tetapi juga di tempat kami sebelumnya ini cukup mudah sekali bagi para nelayan untuk menarik pagar laut tersebut, sehingga mudah sekali bagi para nelayan dengan bantuan dari kapal nelayan dan juga TNI personil Angkatan Laut yang memang cukup mahir dan juga mengenal medan di perairan Tanjung Pasir ini, Hijau. Baik, terima kasih Putri. Kami akan tunggu kembali update dari Anda. Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda iklan berikut ini bersama dengan Andi Kumala.